Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, hari ini saya diminta untuk berbagi apa yang saya kenali dengan istilah kewirausahaan atau semangat entrepreneurship. Bapak Ibu, pada satu hari saya mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan mendaki gunung dengan seorang teman. Teman ini adalah seorang wanita keturunan orang Yahudi. Dalam perjalanan kami bercakap bermacam-macam hal karena dia seorang yang luas pengetahuannya. Lalu dia katakan satu hal yang membuat saya terkejut. Dia katakan begini, tahu gak kamu, sebenarnya kalau seorang hidup sampai dia miskin, ada dua kemungkinan penyebabnya. Yang pertama adalah dia malas dan tidak terlatih atau tidak mau memanfaatkan segala berkat atau anugerah yang Tuhan berikan di sekitar dia. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah dia memang dipilih untuk menjadi nabi, imam, atau orang-orang yang memang hidup di dalam kesederhanaan untuk menjadi inspirasi buat orang lain. Saya begitu terkejut mendengar hal itu. Lalu saya katakan pada dia, ini sukses teologi atau bukan? Tidak, dia bilang, bukan demikian. Dia katakan bahwa saya yakin Sang Pencipta menghadirkan kita di dunia bukan untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang miskin, menderita, terus-menerus sakit, lalu sepanjang jalan hanya merintih. Kita punya Allah yang begitu baik, berkuasa, mulia, dan menyayangi kita, kata dia. Dan karena itu, menurut pendapat saya, sekali lagi, Allah tidak ingin anaknya harus menderita yang tidak perlu. Kalaupun ada penderitaan itu adalah untuk melatih, mengajarnya, dan lain-lain. Kata-kata wanita Yahudi ini, yang merupakan seorang Yahudi Kristen, membuat saya terus-menerus berpikir, mungkin dia benar ya. Saya yakin bahwa yang dikatakan dia bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam kemiskinan, dalam kesusahan, penderitaan, dan lain-lain. Manusia dicipta bukan itu rencana Tuhan dari awal. Tuhan bahkan memberi manusia yang pertama itu kelengkapan. Bumi tempat dia tinggal, ada tanaman, ada pohon, ada binatang. Diberikan juga kesempatan berkembang biak, diberi kesempatan memilih mendahulukan Tuhan atau yang lain, dan diberikan begitu banyak kesempatan. Jadi memang kalau Allah begitu baik, jangan-jangan persoalan kalau di dalam kehidupan ada begitu banyak hal yang tidak berjalan beres, problemnya bukan di Allah, bukan di dunia, tapi di dalam diri kita. Kita tidak mengerti rencana Dia dan tidak memanfaatkan sumber-sumber yang Ia berikan. Bukankah Dia telah memberikan kita satu anugerah begitu besar, anugerah kehidupan, atau yang disebut dengan anugerah umum, setiap orang bisa menerimanya. Tidakkah saya ada di sini bisa bernapas? Anda bisa mendengarkan Anda bernapas, jantung berdenyut, ini semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Tanpa itu, ya kita sudah ada di mana begitu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya jadi mengerti sekarang kenapa orang-orang Yahudi, termasuk yang Kristen itu, seringkali kok cukup makmur dan sejahtera dimanapun mereka berada. Kok begitu pandai memanfaatkan keadaan? Karena didikan mereka, sudut pandang mereka, pemahaman mereka mengenai apa yang ada di sekitar mereka adalah pemberian Tuhan yang bisa kita kenali untuk dimanfaatkan. Berkat Tuhan tidak pernah kurang. Kita yang kurang menangkap, kurang memanfaatkan. Nah, ini barangkali titik berangkat kita ketika kita membicarakan semangat entrepreneur, atau bagaimana kita hidup dengan semangat dan kemampuan berwirausaha, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menikmati hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk cukup bekal melakukan apa yang menjadi peran kita di dalam hidup. Setuju nggak? Pada satu hari saya juga bertemu dengan seorang rekan di sebuah tempat yang jauh, tapi ia bergereja di sebuah gereja yang sangat besar.
Gereja itu makmur, orangnya banyak, pendetanya baik, semua luar biasa. Tapi di sekitar gereja itu ada begitu banyak perumahan kumuh. Ada yang beragama Kristen, ada yang bukan. Ada banyak pedagang-pedagang angkringan yang hidup dari hari ke hari. Bahkan ada anak-anak minta-minta pinggir jalan. Lalu saya mulai melihat keadaan itu dan bertanya pada teman, apa yang kalian sudah lakukan bagi orang-orang di sekitar kalian itu? Oh banyak katanya. Kalau Natal kami berikan pakaian, hadiah, uang. Kalau libur mendekati Lebaran kami juga berikan kesempatan buka puasa tanpa bayar di gedung gereja atau di halaman gereja. Bahkan kami bagikan makanan keluar. Oke. Apakah orang-orang itu berubah setelah sekian lama berkenal Anda? Anda kan ada di tempatnya lebih dari 30 tahun. Wah susah, mereka nggak bisa berubah. Malas, mentalnya begitu katanya. Saya jadi berpikir apakah benar? Lalu saya ceritakan sebuah pengalaman di mana seorang pendeta gereja kecil melihat orang-orang banyak di sekitar dia seperti itu. Mulai dia melatih mereka membuat warung Tegal, melatih mereka untuk bikin salon kecil, melatih mereka untuk membuat semacam tanam-tanaman organik di rumahnya. Sehingga orang-orang itu semakin lama semakin percaya diri, bisa membuat berbagai hal yang mereka kuasai, dan akhirnya mereka lebih sejahtera dari sebelumnya. Sehingga gereja itu dikelilingi oleh orang sejahtera bersama dengan gereja itu. Ketika saya cerita itu, teman saya berkata, gak bisa dong, itu salah pikir. Konsentrasi gereja itu hidup rohani kan. Orang Kristen harus perhatikan hidup rohani. Kalau kita perhatikan hidup duniawi, apalagi hidup bisnis dan berdagang, apalagi usaha mikro sampai segala macam itu, nanti konsentrasi utama kita hilang, prioritas kita hilang. Terlalu banyak melakukan hal-hal seperti itu katanya. Saya menjadi diam mendengar kata-kata itu. Inilah banyak gereja seperti itu yang tidak lagi berpikir utuh kalau buat saya. Tapi gereja itu memisahkan hidup menjadi dua bagian. Sakral dan hidup yang material. Hidup ibadah dan hidup di dunia sehari-hari. Tapi apakah itu yang dilakukan? Bukankah Tuhan Yesus juga bicara tentang pajak? Tuhan Yesus juga menolong murid-murid yang menangkap ikan, ya. Bukankah Tuhan Yesus juga bicara tentang mata uang, talenta, dan lain-lain? Kuasa Tuhan, cinta kasih dan kemuliaannya, kerajaannya tidak membuat pemisahan seperti itu. Kuasa cinta kasih, kerajaannya harusnya benar-benar terasa, masuk menyerap ke seluruh bidang hidup. Itu yang seharusnya, bukan? Dan saya katakan pada teman itu, dia katakan, ya tapi di sini susah ya, orang-orang sini udah biasa dengan pemikiran kita untuk hidup rohani, itu kan hidup materi. Lalu saya katakan pada mereka, saya tidak tahu ya, tapi saya pernah bertemu dengan seorang teman saya Muslim dan dikatakan kerja adalah ibadah. Di dalam pekerjaanmu, ibadahmu yang sejati kelihatan. Berapa jauh kau mencintai Allahmu, menyembah Dia dan menyenangkan hatinya dengan melakukan apa yang Dia ajarkan. Saya kira bukankah itu seharusnya, saya katakan, bukankah di Alkitab dikatakan barang apa yang sekecil kau lakukan, lakukanlah seakan-akan itu untuk Tuhan. Kembali teman saya itu berkata, ya benar sih, tetapi bla 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 bla. Saudara-saudara, saya sampaikan dua buah cerita tentang mengapa kita di dalam kehidupan seringkali gagal, tidak memanfaatkan begitu banyak kesempatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita tahu bahwa kita sudah diberikan anugerah keselamatan begitu besar. Setelah kita diajak berjalan dalam Roh Kudus. Kuncinya satu, tidak mau berubah. Itulah problem terbesar. Ini titik berangkat. Selanjutnya kita akan bicara lebih lanjut
bagaimana kita menghidupkan pola pikir yang bisa membuat kita memanfaatkan juga ekonomi mikro dimanapun kita berada. Saudara-saudara, orang-orang yang berhasil memanfaatkan berkat Tuhan di dalam hidup mereka memiliki kesamaan ciri-ciri. Apa itu? Saudara, mereka adalah orang yang sangat kuat di dalam kemampuan dan kebiasaan mengamati. Mengamati orang lain, mengamati dirinya, mengamati benda-benda, tapi terutama dia mengamati lingkungan sekitar dia, di mana dia hidup, dan mengamati perubahan-perubahan yang ada. Perubahan adalah satu keniscayaan, bukan? Kita tambah tua, dunia mungkin tambah panas saat ini. Bermacam-macam teknologi baru mengubah gaya hidup. Itu tidak tersangkal dari zaman dulu. Saudara-saudaraku, orang-orang yang berhasil itu di dalam kehidupan memanfaatkan apa yang Tuhan berikan. Ya, menata lingkungannya, sumber-sumber alam, kesempatan adalah orang-orang yang mengamati perubahan. Kenapa? Dengan mengamati perubahan, mereka melihat ada banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak tertangani, yang muncul tidak terpenuhi, dan berbagai hal. Sebagai contoh, ada sebuah gereja melihat makin lama makin banyak warga jemaatnya bekerja, baik suami dan istri. Anak mereka usia 3-7 tahun. Siapa yang mengurus anak? Pakai babysitter. Bagaimana kita tahu babysitter itu memberikan kualitas pelayanan, perawatan anak sebaik ibunya? Karena itu seringkali ibu di kantor menelepon, risau, terpikir anaknya gimana, apalagi kalau anaknya sakit. Gereja itu melihat hal itu. Pendeta wanita di sana melihat dan dia sangat peka, lalu dia katakan, mengapa kita tidak bikin sekolah minggu tiap hari? Yang merangkul orang-orang itu dan juga memberi tempat buat mereka untuk menitipkan anaknya. Jadi anak pulang sekolah jam 1, jam 2 sampai di gereja, yang belum makan dikasih makan, tidur siang ganti baju, agak sore mandi, olahraga dikit, lalu diajarkan Alkitab, lalu bikin PR. Anak-anak itu dibimbing. Mungkin juga bermain dan lain-lain. Sehingga ketika orang tuanya pulang dari kantor kedua-duanya dan menjemput si anak, anaknya sudah dalam kondisi yang sangat senang. Orang tuanya di rumah tinggal menyediakan waktu untuk bermain, ngobrol dengan anak. PR sudah selesai, ya sudah, anak sudah ganti baju dan sebagainya, udah mandi dan seterusnya. Beban orang tua terangkat banyak. Itu adalah contoh orang yang mengamati perubahan dan menemukan solusi. Jadi orang-orang yang mengamati keadaan dengan tajam, apalagi perubahan-perubahan yang ada, mereka akan memiliki banyak gagasan-gagasan. Ini kata kuncinya, ya. Ini kata kuncinya. Begitu ada banyak handphone masuk Indonesia, ada seorang anak melihat handphone itu orang pakai dompetnya atau kulitnya atau walletnya, warnanya hitam, hijau, ini nggak menyenangkan. Dia mulai membeli kulit handphone itu dari India. Di rumahnya dia masih SMA, dia mengukir itu dengan menggunakan solder. Dia ukir kembang, dia ukir dikasih warna sedikit, lalu dia jual ke luar negeri. Anak SMA bisa membiayai seluruh biaya SMA dia sendiri. Itu putra saya yang paling kecil. Banyak anak seumur dia melihat banyak hal, tapi dia melihat punya gagasan, memanfaatkan sumber-sumber yang ada, melaksanakan. Buat saya bukan soal uang yang dia peroleh, tetapi kemampuan mengenali perubahan, melihat peluang, menemukan gagasan-gagasan, dan memilih gagasan yang dia bisa lakukan. Ini menarik, ini sangat menarik. Saudara, kalau kita bicara tentang bumper ekonomi mikro, jemaat, dan lain-lain, kunci penting adalah, apalagi mau jadi UMKM,
adalah kemampuan kita memiliki gagasan-gagasan yang datang dengan cara kita mengamati perubahan, mengamati keadaan, mengamati kebutuhan baru, melihat mungkin kebutuhan terpenuhi tapi tidak utuh. Mungkin ada kebutuhan dipenuhi tapi tidak sebaik yang seharusnya. Sehingga muncullah hal itu. Orang yang kita sangat pandai adalah dulu kemana-mana orang pergi bawa kamera. Lalu orang juga kemudian hari bawa kamera, bawa telepon. Kemudian orang berpikir bawa kamera, bawa telepon, bawa dompet. Lama-lama disatukan dalam satu kamera, dalam satu handphone. Orang bisa menggunakan tutup motret, bahkan bikin film. Orang juga bisa untuk bayar-bayar barang dengan berbagai aplikasi. Itulah mereka yang punya gagasan untuk memenuhi segala sesuatu yang tidak terbayang orang lain. Mulai dengan mengamati. Saat ini saya mengajak Anda ngobrol dengan teman-teman. Coba ngobrol pengamatan-pengamatan Anda dalam saat-saat setelah COVID berlalu. Apa yang Anda lihat berubah? Apa yang Anda amati dan apa yang mungkin bisa jadi gagasan untuk memenuhi kebutuhan. Sekali lagi lihat perubahan yang ada. Ngobrol sama teman. Lalu pikirkan dari perubahan itu apa terutama kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Munculkan beberapa 5-6 gagasan bagaimana memenuhi hal tersebut. Silakan Anda ngobrol. 15-20 menit terserah. Pikirkan hal itu. Terima kasih. Tadi saya katakan perubahan itu begitu banyak di zaman sekarang, saudara-saudara. Contohnya makanan. Di zaman saya kalau makan maksimum itu udah kenal yang namanya sop, sate babi, atau apa yang namanya sekba, itu sudah rasanya mewah luar biasa. Anak sekarang kalau makan, mau makanan Jepang ada, mau makanan Amerika ada, Italia ada, Korea ada, makanan apalagi yang nggak ada, segala macam begitu banyak. Tetapi yang tambah satu lagi menurut pengamatan sejumlah mahasiswa di sebuah sekolah teologi, orang sekarang kelihatannya kalau makan itu bukan hanya pada waktu makan, lalu makan lagi sehari 3 kali. Tapi antara jam makan mereka makin suka ngemil katanya. Makan makanan kecil, apalagi mahasiswa, para profesional sambil duduk sekolah, ya, mengerjakan pekerjaan sekolah atau pekerjaan rumah mereka atau mengerjakan kerjaan mereka karena profesinya, mereka ingin ngemil sesuatu. Tetapi mereka juga mau ngemil yang sehat, tapi murah dan baik. Para mahasiswa teologi ini di dalam kelas UMKM, entrepreneurship, diskusi. Apa yang bisa kita lakukan menolong mereka, mengisi kebutuhan itu, dan kita juga bisa menggunakan waktu, punya penghasilan lebih. Sehingga kita tidak harus bergantung dari beasiswa untuk bersekolah di sekolah teologi katanya. Itu pemikiran yang baik sekali dan pengamatan tajam. Makanan berubah, betul. Orang suka makanan kecil, betul. Nah itu dia. Ada juga yang melihat adalah begini. Orang zaman sekarang makin suka pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sedangkan kendaraan itu kan terbatas. Kalau punya mobil berapa harga bensinnya, biaya pemeliharaannya. Mereka terpikir, kenapa kita tidak memberikan mereka kesempatan kita antar jemput dengan murah. Nah barangkali itu mulanya asalnya Gojek gitu ya. Grab, Gojek dan kawan-kawannya tadi. Nah ini barangkali kita mengenal hal seperti itu. Ada juga orang sekarang misalnya para profesional yang sudah punya penghasilan besar. Kalau punya uang, kalau mungkin mereka bisa membeli apartemen, belum tentu. Kalau masih bisa tinggal di rumah orang tuanya. Tapi uangnya dipakai apa? Wisata. Labuan Bajo, pergi sana ya. Raja Ampat, Bangka Belitung, ke berbagai-bagai tempat. Nah ini ada yang melihat, kenapa saya tidak menolong mereka menjadi orang yang membuat podcast bagi para pemilik tempat atau hotel yang jauh yang tidak dikenal orang. Sehingga mereka dikenal. Saya bantu mengiklankan mereka melalui Instagram dan bermacam-macam. Gagasan itu bisa hadir dari bermacam-macam pengamatan kita di berbagai bidang. Sekolah misalnya. Kenapa kita tidak pikir guru, kita menawarkan guru yang bisa mengajarkan anak matematik untuk 4 kali datang. Hanya untuk satu bidang matematik, tidak seluruhnya. Kadang-kadang orang tua begitu.
Anaknya kurang bagus di kelas angkanya. Katakan kalau angkanya 1 sampai 10, anaknya cuma dapat 6. Anak lain 7, 8. Supaya anaknya bagus, dia suruh les seluruh pelajaran matematik selama setahun. Padahal anak itu tidak bisa hanya 2 bagian dari pelajaran matematik. Misalnya, soal kalau zaman saya kecil cuma tahunya adalah kali, bagi, atau seperberapa, nggak ngerti misalnya gitu. Kenapa nggak guru datang hanya untuk itu aja 3-4 kali. Ya, dihitung per jam berapa. Pakai aplikasi. Murid mana perlu belajar apa, kelas berapa. Guru mana menyediakan apa. Tinggal menyelaraskan, matching. Nah itu ide-ide yang luar biasa. Nah ini salah satu contoh yang paling menarik yang saya lihat luar biasa adalah bagaimana ibu-ibu di jemaat bikin masakan menawarkan melalui WA group. Ibu yang lain menawarkan juga bahan baku di WA group. Ibu yang lain menawarkan bagaimana dia menyediakan wadah-wadah ya. Nah ini bisa kerjasama, saling menolong. Nah ini contoh kami sendiri mencoba melakukan sesuatu menolong para petani. Petani-petani itu kadang-kadang hanya menjual pisang satu segini harga 1.000 perak dari Lampung, bayangkan. Sedangkan kalau itu kita beli di supermarket atau itu ada 2 buah aja bisa 10.000 atau 12.000. Kami terpikir gimana kita menolong si petani sehingga barang itu tiba di Jakarta, kita beli satunya 3.000, buatnya sudah menguntungkan. Lalu kita jual ke ibu-ibu dengan harga 8.000, jauh lebih murah dari supermarket. Dan kita minta pisang itu tidak dikasih karbit, tidak dikasih ini dan itu untuk jaga kesehatan. Nah ini barangkali satu gagasan-gagasan yang muncul. Jadi gagasan itu bisa muncul kalau kita mengamati berbagai hal. Dari pendidikan, dari art, dari soal kebutuhan olahraga, segala macam. Nah dari situ, dari sekian gagasan dikumpulkan, kita memikirkan bagaimana gagasan itu dipilih yang cocok buat kita. Apa cara terbaik untuk memilihnya? Bagaimana menyaring gagasan begitu banyak? Tidak semua yang kelihatan yang indah bisa langsung dilaksanakan. Apa kriterianya? Kita akan segera mempelajari hal itu. Terima kasih. Bagaimana kita memulai membuat gagasan-gagasan tadi disaring sampai nanti kita wujudkan nyata. Pertama-tama satu ide gagasan entah bikin produk atau bikin layanan, kita harus pikirkan dulu siapa yang menjadi orang-orang yang kita akan raih, akan kebutuhan kita penuhi. Kita harus punya gambaran yang sangat jelas tentang mereka. Kalau tidak gitu tidak akan ada gunanya. Misalnya Anda pikir, katakan di sebuah gereja kita menemukan begitu banyak orang-orang kaula muda usia 22 sampai 31 datang dari berbagai daerah. Dari Siantar, dari Kediri, dari Bolang Mangondo, dari Kupang. Mereka mungkin sudah punya sarjana, kerja di Jakarta. Dengan susah payah mereka, puji Tuhan, mereka dapat pekerjaan. Tapi gajinya ngepas. Cukup untuk cicilan motor, cukup untuk kos-kosan. Tetapi hanya itu saja. Kalau terus begitu, satu hari ketika mereka menikah, anaknya nanti dengan istrinya, dengan dia tinggal di mana? Tidak mungkin di kos-kosan seperti itu. Biaya untuk membeli rumah dari mana? Mereka harus naik pangkat, mendapat posisi lebih baik, kepintaran lebih baik, uang lebih baik. Bagaimana caranya kalau nggak punya kemampuan? Kalau sekolah lagi berapa puluh juta, mereka tidak punya itu. Nah, di sebuah gereja ada kejadian seperti itu. Sebagian besar orang mudanya datang dari kalangan seperti tadi. Dan di situ, di gereja itu didapatkan satu sumber yang tidak disangka, yaitu ada lebih dari 12 dosen, 3 konsultan, 4 trainer, 2 motivator di bidang bisnis, UMKM, dan di bidang manajemen. Maka sang pendeta mendekati orang-orang itu. Om, Bapak, saya tidak minta duit dari Anda. Saya punya ide mengumpulkan orang-orang muda itu seminggu sekali, diberi pelatihan manajemen, sehingga nanti di kantornya dia akan lebih cerdas, lebih bisa memberikan solusi, lebih punya sifat kerja yang cocok, sikap kerja yang cocok dengan dunia modern. Kami minta ilmu Anda, bukan uang Anda. Om, jangan 2 jam ya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa, 3 jam dan seterusnya.
Jadi anak muda itu belajar, pertama-tama belajar bagaimana marketing itu apa pentingnya, kenapa harus begitu, bagaimana melaksanakannya, tip-tip dasar sampai mereka mencoba. Setelah mereka belajar 6 kali begitu, 6 kali 3 jam, istirahat sebentar, ada ujian, mereka belajar lagi bagaimana melakukan tindakan yang tepat untuk mengelola sumber daya manusia di sekitar mereka, atau mereka jadi pimpinan SDM. Setelah belajar itu mereka belajar lagi bagaimana mereka membuat penataan keuangan. Kalau mereka mau misalnya berwirausaha. Nah, bagaimana mereka menata keuangan pribadi. Lalu mereka belajar kepemimpinan. Kurang lebih 6 modul istilahnya. 6 kali 6 mata pelajaran. Saudara-saudara, mula-mula ide itu ketika dibawa ke gereja banyak orang mempersoalkan. Kok gereja urusan dengan dunia manajemen? Kok gereja ngurusin bisnis? Nah, kembali lagi dualisme. Ya, mereka tidak ingat bahwa kasih Tuhan kuasanya harus muncul dan hadir dan mewarnai semua bidang hidup. Tetapi ketika sudah 2 kali berjalan dan anak muda itu sangat bersemangat, 30 orang per kelas, lalu beberapa di antaranya sampai berada di perusahaan-perusahaan besar, bahkan ada yang sudah menjadi asisten manajer dan seterusnya, maka banyak orang masuk di dalam. Terbentuklah kumpulan-kumpulan orang-orang Kristen profesional. Dari situ kemudian mereka bergerak untuk belajar wirausaha. Terbentuklah yang profesional dan juga yang entrepreneur Kristen. Lama-lama berpikir kenapa kita memecah-mecah tuh. Kan banyak juga temannya Islam, Buddha butuh ini. Marilah kita buka pintu ini. Siapapun boleh datang, boleh. Muncullah teman-teman yang Muslim, yang Katolik, yang Hindu bersama-sama. Mudah gereja itu semakin luas pemandangannya, makin banyak teman-temannya. Luar biasa ya. Salah seorang muda itu mulai bisnisnya dengan angka yang sangat kecil, dia pinjam uang, dia pertaruhkan apa yang ada. Tapi akhir-akhir saya dengar dia sudah bermain dengan angka di atas puluhan miliar. Semua karena berkat Tuhan dimanfaatkan, ditambah dengan persahabatan yang muncul, ditambah dengan ini dan itu. Nah, itu satu contohnya. Tapi sekali lagi, kursus itu dimulai untuk siapa? Kursus itu bisa berjalan, sudah berjalan berapa ya? Hampir 12 tahun barangkali. Itu karena dimulai dengan menyadari adanya sekelompok manusia, istilah kita segmen, yang punya kebutuhan dan tidak terlayani. Itu dulu. Kalau Anda mau bikin kue, mau bikin baju, usaha salon, atau usaha pendidikan, lihat dulu siapa target segmennya. Kalangan mana? Kalangan segmen itu satu kalangan yang punya kesamaan kebutuhan, dan kurang lebih akan berespon sama pada upaya yang kita akan lakukan pada mereka. Kami memilih kalangan profesional muda Kristen yang dari daerah. Kemudian dari daerah Jakarta juga ikut masuk. Ya, itulah peristiwa semua yang saya ceritakan tadi terjadi di GKI Kayu Putih, tempat saya berkomunitas. Saudara sekali, dari bagaimana pertama-tama sebelum kita melihat satu gagasan bisa diterapkan, lihat dulu nomor 1. Segmennya siapa? Segmen mana yang kita ambil? Cukup nggak jumlah segmennya? Kita kenal nggak mereka? Apa dinamika mereka? Apa kerinduan mereka? Apa kebutuhan mereka? Apa ketakutan mereka? Apa beban-beban mereka? Itu dulu. Begitu kita bisa dapatkan itu, kita lihat ide kita nih, gagasan kita cocok apa enggak. Kalau cocok, 1 filter sudah lolos. 1 rintangan bisa lolos. Maukah Anda sekarang mencoba memikirkan 1 gagasan dan tuliskan sekarang selama setengah jam siapa orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang Anda lakukan, dari gagasan itu. Orang itu butuh apa, takut apa, ingin apa, ya berapa besar jumlahnya, berapa besar dia akan mampu bayar dan seterusnya. Terima kasih. Saudara, kalau kita sudah punya gagasan, lalu kita sudah jelas inilah target segmen market yang saya mau ambil. Inilah target beneficiary. Artinya orang-orang yang akan memanfaatkan apa yang kita lakukan. Ini target kita, orang-orang seperti ini. Jangan buru bikin. Salah-salah kita bikin nggak cocok. Ya, atau cocok tapi nggak ada kelanjutannya. Terlalu mahal biayanya. Apa yang mesti kita lakukan nomor 1? Pertama-tama sadarlah. Kalau kita memilih target segmen yang tepat, yang memang sedang banyak dan sangat butuh, pasti ada saingan.
Ketika kami membuat mini MBA, nama program manajemen itu, saingannya banyak. Ada orang mau bikin ini, bikin itu, salesmanship lah ini. Bagaimana mesti ngalahin gitu, mengalahkan mereka. Ingatlah kalau kita bekerja di bidang yang basah, banyak juga di situ saingan kita. Dari semula kami sudah tentukan perbedaan kita dengan semua kursus manajemen atau kursus peningkatan kemampuan adalah satu. Kami tidak bicara teks-teks ayat Alkitab. Tapi teks-teks ayat Alkitab itu ada di dalam apa yang kami ajarkan. Ya, jadi semua nilai-nilai Kristiani kita masukkan di dalam. Semua ajaran kita masukkan tanpa dinyatakan itu ajaran Kristen. Tapi orang nangkap. Kalau yang Kristen nangkap. Ada unsur universalnya nilai. Tapi kedua adalah kami tidak mengajarkan semua teori. Kalau ada teori 15 tentang bagaimana melakukan sales yang baik, kami hanya ambil 2. Paparkan, coba. Nah ini, banyak sekali melakukan semacam lokakarya atau pelatihan dan dicobakan. Bahkan salah satu hal yang masih ingat ketika saya mengajarkan tentang product management, kami membawa muda-mudi berangkat ke sebuah mall, mendaftarkan mengenai kosmetik tertentu. Ada berapa macam pesaingnya, mana yang terbaik, kenapa yang terbaik. Jadi banyak sekali pelatihan kami adalah banyak di lapangan. Selain di dalam. Jadi tidak teori tetapi lebih kepada aplikasi dari teori tadi. Nah itu kekhususan kami yang mungkin sulit ditandingi orang lain dalam waktu yang sangat pendek. Karena pelatih-pelatihnya orang-orang yang memang hebat itu ya. Nah, tidak berpensi pada satu orang saja. Nah saudara, jadi kalau Anda membuat suatu produk, katakanlah kue. Pertanyaannya siapa yang akan makan kue Anda? Usia berapa? Berapa seringnya? Makannya di mana? Di rumah kah? Di kantor kah? Di suatu wisata kah? Di mana? Berapa penghasilan mereka? Berapa dia berani beli kue ini sekali? Berapa sering dia beli? Kita akan bisa mempunyai surplus nggak atau keuntungan nggak menjual ini? Kalau nggak ada untungnya percuma. Kita bikin 2-3 bulan kita bubar. Ya modal kita nggak kembali. Nah ini kita itu. Jadi sekali lagi saringan pertama kenali target segmen dengan sungguh-sungguh sedalam-dalamnya, dan kalau sudah jelas nih target segmennya ada dan lain-lain. Nomor 2 adalah bagaimana kita mengatasi persaingan, yaitu kita harus punya keunikan, punya kekhususan yang orang lain tidak miliki, yang khas, yang susah ditiru orang lain. Inilah yang kita buat ya. Kalau nggak cepat sekali, sesuatu itu akan segera dikalahkan pesaing baru gitu ya. Saya ingat dulu orang makannya sour selly, sekarang carinya mixue. Saya sendiri belum pernah dan lain-lain. Nah itu sangat menarik. Dulu cuma ada bakmi kelinci sama Gajah Mada. Sekarang bakmi apa juga ada. Dari bakmi karet, dari bakmi baji pamai, dari segala macam. Kalau kita tidak punya kekhususan, bubar. Pengalaman yang saya ingat itu adalah melihat sate Kadir atau soto Kadir ya di dekat Jalan Blora. Kadir 1, saudara Kadir, bapak Kadir, mak Kadir, sekarang hilang semuanya. Kekhasannya tidak kentara. Jadi filter kedua, gagasan boleh bagus, lihat ada nggak kekhasannya yang sulit ditiru orang lain, keunikan yang tidak bisa ditiru orang lain. Ya, terima kasih. Seserah pada saat ini mungkin Anda sudah punya beberapa gagasan, sudah melihat gagasan mana, di filter satu-satu, ada cara marketnya cukup nggak, siapa target marketnya cocok nggak, lalu Anda bisa dapatkan ini, Anda dapatkan ini, tersisa mungkin 1-2 gagasan. Lalu Anda lihat ada nggak yang bisa bikin keunikan khusus kalau bikin produk di sini. Mungkin sudah ketemu uniknya. Lalu apa? Belum tentu itu bisa langsung jalan, saudara. Seorang teman saya membuat satu aksesori pakaian wanita. Wah hebat idenya, luar biasa, hubungannya ke luar negeri. Semua jalan, kekhasannya udah, marketnya jelas, harganya ada, semua dia jalankan. Bikin, jalan nggak? Jalan. Tapi 3 bulan kemudian dia nangis, ini nggak bisa cocok nih. Kenapa? Bahan bakunya nggak selalu ada pas dia mau bikin. Ini bahan bakunya sulit. Jadi filter ketiga atau saringan ketiga dari satu gagasan yang sudah jelas marketnya, sudah ada keunikan, ada nggak bahan baku cukup untuk membuat produk ini terus menerus? Kalau membuat kursus, ada nggak pengajar yang terus menerus?
Kalau kita membuat makanan, ada nggak ya bahan baku makanannya, tepungnya, telurnya yang terus-menerus bisa memenuhi kebutuhan kita. Lalu ada nggak juga kita mampu, punya nggak orang-orang yang membuat hal itu bertahap demi bertahap sampai jadinya konsisten. Jangan bisa bikin hari ini, besok rasanya lain, lusa beda lagi, lusa beda lagi. Orang nggak mau lagi beli kayak gitu. Ya, itu tidak semudah itu. Diperiksa, diteliti, dicocokkan dengan kemauan orang ya. Dan ini memang tidak mudah, apalagi supaya keunikannya terjaga. Ya, bebek kaleo salah satu keunikannya adalah sambelnya. Wah, itu cerita bebek kaleo jadi berapa kali yang punya mencoba berbagai resep, katanya lebih dari 100 ya. Bagaimana terus dia berdoa, dia coba dan akhirnya Tuhan berkati, tercapai. Itu luar biasa itu cerita itu. Bagaimana berjuang dia dari nol sampai jadi sekian, sampai menjadi begitu hebat. Nah, saudara-saudara, jadi filter berikutnya itu ya tadi sudah kita filter orang dari sudut ada nggak target segmennya, cocok nggak sama kita, bisa kita raih nggak. Kedua, ada nggak keunikan kita. Lalu ketiga, kita mesti lihat juga setelah itu mampu nggak kita bersaing, ada kekhususan kita. Yang keempat, mampu nggak kita mengerjakannya secara operasional, memproduksinya, menyampaikannya detail sampai rapi. Ini paling susah. Kadang-kadang kita tahu cara bikinnya gitu, tapi saya sendiri punya ide gitu ya. Saya tahu makanan apa yang sangat dibutuhkan penduduk Jakarta. Kurang lebih marketnya lebih dari 300.000 orang. Tapi tidak penuh barang-barang itu tersedia di sana. Saya tahu sejenis makanan. Saya tahu harganya, saya tahu di mana beli bahan bakunya. Saya tahu siapa yang butuh. Problemnya satu, yang bisa bikin itu tidak banyak. Dan apalagi kalau sampai punya kekhususan yang luar biasa, tidak banyak. Saya sendiri nggak bisa. Kalau nggak begitu mungkin sudah coba-coba bikin. Ya, ajak ibu-ibu di sini bikin. Dananya kita bisa pakai untuk dana sosial atau apa. Nah, ini barangkali yang perlu kita sadari, operasionalisasi. Produksi, memproduksi. Termasuk ada alatnya nggak, ada ruangannya nggak, ada orang yang pintar ngerjain itu nggak, bahan bakunya, pisaunya, mesinnya. Itu harus diperhitungkan. Semua boleh bagus, itu nggak ada, nggak jalan. Itu problem terbesarnya. Semua ada, itu nggak ada, nggak jalan. Nah, tolong Anda pikirkan sampai sekarang, catat gagasan Anda, apa kekhasannya, siapa marketnya, ya, apa kekhususan yang Anda tawarkan pada market itu, lalu dalam memproduksi itu kesulitannya ada apa enggak, ya, lalu Anda bicarakan lebih lanjut lagi kepada, kalau ada teman ajak ngobrol, gue punya ide gini, bagaimana pendapat dia, minta masukan dari orang. Lalu kita akan masuk kepada filter yang terakhir nanti, atau saringan terakhir. Terima kasih. Saudara sudah punya gagasan, Anda sudah menyaring gagasan-gagasan itu tinggal satu. Anda sudah bisa mengadakan modifikasi agar gagasan itu bisa diterapkan dengan jelas juga siapa target marketnya, siapa orang-orang yang akan Anda layani. Ada jelas juga kekhasan apa yang Anda tawarkan kalau ada pesaing di sana, yang pesaing mungkin tidak bisa tiru dengan mudah. Yang ketiga, Anda pengen tahu juga dengan jelas juga bagaimana semua ini bahan bakunya ada apa enggak. Anda sudah hitung semua. Anda juga sudah hitung juga proses membuatnya dan lain-lain. Yang berikutnya apa? Anda perlu menghitung apakah gagasan ini ketika diterapkan secara keuangan masuk akal. Pertama, modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan itu Anda punya enggak? Kalau enggak ada bisa pinjam enggak? Jangan dari pinjol tentunya ya. Terus rusak nanti Anda. Pinjam bisa nggak? Kalau nggak pinjam bisa nggak minta ke koperasi, cari investor, cari teman dan lain-lain. Kalau modalnya terlalu besar, lupakan saja deh. Itu kita harus mencari gagasan yang lebih kecil. Kalau ada nih semua cocok modalnya dan lain, berikutnya apa? Mari kita hitung. Pertama-tama jangan mengharap katakan Anda membuat kue, coklat chips gitu yang orang suka camil. Katakanlah satu kaleng harganya 40.000. Anda sanggup per minggu bikin 200 kaleng. Jangan harap Anda akan mendapat 400 buah atau berapa itu dalam sekian banyak terjual habis. Enggak.
Ketika masih baru, Anda belum dikenal orang, paling laku 15%, 20%. Berarti penghasilan Anda tidak besar. Sedangkan ketika Anda sudah memulai, Anda kan tetap harus bayar listrik. Anda harus bayar karyawan 1 atau 2. Anda harus membeli bahan baku. Ya, ada yang pengeluaran tetap. Ada jual nggak jual, ada perlu tetap bayar. Punya karyawan atau tetap bayar. Katakan karyawan itu Anda bayar UMR 4 juta 1 bulan. Lalu Anda sewa tempatnya. Sewa setahun, katakanlah 25 juta dibagi 12, 2 juta lebih per bulan. Itu 2 juta ditambah tadi 4 juta lebih. Itu udah 6 juta lebih. Ditambah listriknya 1 juta. 7 juta tiap bulan mesti keluar. Itu namanya adalah biaya yang dikenal biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost. Ini tetap keluar. Nah, lalu ada biaya yang tidak tetap. Biaya tidak tetap itu apa? Kalau membelinya Anda mau bikin 200 kaleng, beda dengan 100 kaleng bahan bakunya. Itu beda. Lalu kemasannya, biaya pengirimannya, biaya untuk mempaketnya itu beda dan lain-lain. Di sini Anda harus lihat di sini. Kalau biaya tetapnya terlalu besar, risikonya besar sekali. Tapi sekarang kita lihat biaya tidak tetap itu biaya yang yang kedua tadi ya, jumlahnya besar, makin banyak aktivitas makin besar biayanya, itu berapa gedenya. Lalu kita lihat dari situ Anda hitung, Anda mau jual dengan harga berapa. Nah, harga jual itu harus kita lihat, harga jual yang Anda tetapkan memberi Anda surplus untung berapa tiap bulan dari setiap produknya, biaya untuk membuat produk itu berapa, satu bijinya untuk biaya yang berapa, dapatnya berapa, untungnya berapa, ini surplus, Anda menghitung. Jadi kalau udah tahu surplusnya berapa, tadi katakan 1 bulan 7 juta, ditambah ongkos ini, katakan satu produk itu Anda jual Rp30.000 per kaleng. Padahal modal Anda untuk membuat itu adalah 15.000, jadi untung 15.000 per kaleng. Berapa kaleng sampai Anda tidak usah lagi pusing membayar nambahin uang. Sebab kalau gini, bulan pertama ada perlu 7 juta kan biaya tetap. Penghasilan Anda katakanlah Rp30.000 kali cuman laku katakanlah 100. Cuman laku berapa tuh? 30.000 kali 100. Itu baru cuma 3 juta. Padahal Anda keluar 7 juta. Berarti bulan itu harus masukin 4 juta. Bulan berikutnya Anda mesti masukin, katakan kalau sama 4 juta lagi. Nambah lagi kan modalnya. Tapi bulan berikutnya katakan Anda tidak jual, bukannya 30.000 kali 100 kaleng, 200 kaleng. Dapat 6 juta. Maka Anda hanya masukin 1 juta. Satu titik tertentu penjualan Anda terus naik. Sehingga pengeluaran Anda sama dengan ini, Anda tidak usah masukin uang lagi. Penghasilan Anda dari sales atau penjualan bisa menutup ongkos baik biaya tetap dan tidak tetap. Dan satu titik tertentu maka penghasilan dari sales itu bertambah dan Anda punya surplus. Nah, kita mesti hitung berapa lama sebelum titik impas tadi ya. Membuat surplus itu mulai hadir, Anda nggak usah keluarin uang lagi. Itu namanya, istilahnya titik impas itu harus dihitung. Ada cara menghitungnya. Itu Anda hitung pada titik itu. Nah, umumnya kalau 3 tahun masih masuk akal. Kalau UMKM biasanya kalau bisa sih 2 tahun setahun. Kalau kelamaan uang kita kecebur di sana, tenggelam. Pinjaman mesti bayar bunganya lagi kan. Inilah saudara, Anda bisa sebagus apapun gagasannya ketika dihitung pada titik ini nggak jalan. Kenapa? Mungkin modal terlalu besar, mungkin juga biaya tetap terlalu besar, sewaan terlalu besar, dan kalau begitu terpaksa Anda modifikasi. Kalau perlu modifikasi gagasan dari semula. Inilah caranya kita bagaimana memulai, melihat peluang, melihat gagasan, menyaring gagasan sampai mulai melakukan. Sekali lagi saudara, bukan apa? Bukan untuk cari kaya saja. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Tetapi kalau kita lakukannya dalam kerangka pikir, Tuhan sudah berikan saya begitu banyak anugerah. Ada banyak berkat sekitar kita. Masa kita nggak pakai? Itu kan salah. Ya. Ini sama dengan kita orang tua mengajak anaknya masuk restoran. Ada bebek panggang, babi guling, segala. Anaknya cuma mau makan gado-gado. Kenapa? Hanya suka gado-gado. Sayang sekali. Makanan-makanan mahal itu tidak termahal. Kira-kira tidak termakan. Kira-kira barangkali begitu. Tuhan berikan begitu banyak buat saya dan Anda.
buat gereja kita, buat kantor kita, komunitas kita. Mari manfaatkan. Tapi bukan sekali lagi untuk menjadi orang yang mencintai uang lebih dari mencintai Tuhan yang memberikan kita berbagai sumber. Kita hanya mau menggunakan berkat Tuhan sepantasnya. Sampai di sini dulu. Ya, sekarang tolong tuliskan semua itu sampai menjadi lengkap. Gambaran tadi gagasannya apa, hitung semua sampai ada satu yang Anda bisa bawa pulang, kasih lihat orang lain setelah mendengar film ini. Robi Chandra, sampai jumpa lagi.